Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahmi. Saya dari kelas 1E. Saya akan mempresentasikan materi mengenai kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, di slide pertama ini terdapat latar belakang, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika global menuntut adanya pemahaman dan implementasi Pancasila yang kontekstual tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamentalnya. Kontekstualisasi Pancasila menjadi penting untuk memastikan relevansinya dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Baik, di slide ketiga ini terdapat rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana konsep kontekstualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia di era modern. Kemudian yang ketiga, apa tantangan dan strategi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstualisasi. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian kontekstualisasi Pancasila. Kontekstualisasi Pancasila merupakan upaya untuk memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Proses ini melibatkan interpretasi yang dinamis namun tetap berpegang pada esensi fundamental Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik, di pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas Pancasila sebagai entitas bangsa. Entitas bangsa itu sendiri adalah keunikan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Istilah entitas sendiri itu memiliki arti yang lebih luas, yaitu sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, meskipun tidak harus dalam bentuk fisik. Sebagai entitas bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pembeda karakteristik bangsa Indonesia dengan bangsa lain, mencakup aspek religiositas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kemudian lanjut, pada bagian C ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai identitas bangsa. Kontekstualisasi Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia mengandung makna upaya untuk memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan tantangan kekinian, sambil tetap mempertahankan esensinya sebagai ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila memegang peran vital sebagai identitas nasional yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pengikat sebagai berbagai suku, agama, budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, di slide ini kita akan membahas implementasi kontekstual Pancasila. Implementasi Pancasila dalam konteks kontekstual adalah cara masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menafsirkan teks Pancasila berdasarkan konteks internal dan eksternal. Kemudian, implementasi kontekstual Pancasila mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang pertama di bidang politik, yaitu penerapan demokrasi Pancasila dalam sistem pemerintahan. Kemudian di bidang ekonomi, yaitu pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Kemudian yang ketiga, bidang sosial budaya, yaitu pemeliharaan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks modern. Yang kemudian yang terakhir, yaitu di bidang pendidikan. Lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di sini ada kesimpulan, ini adalah kesimpulan dari materi yang saya ambil. Kesimpulannya yaitu kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era modern. Proses ini harus dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental Pancasila sambil mengakomodasi perkembangan zaman. Keberhasilan kontekstualisasi Pancasila akan menentukan eksistensi dan relevansi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di masa depan. Nah, lanjut di sini kami ada saran yaitu yang pertama, perlunya penguatan pendidikan Pancasila yang kontekstual di semua jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, pengembangan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan era digital.
Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.